Salah satu bisnis yang pemainnya banyak banget itu kan adalah coffee shop ya. Marginnya besar, terus ada tren dan budaya minum kopi yang semakin menggila ya sekarang ini akan bikin lebih banyak lagi coffee shop yang masuk bertarung dan bertaruh di kategori ini. Gimana strategi mereka dan gimana apapun bisnis kita, walaupun kita tidak berbisnis coffee shop atau termasuk yang berbisnis coffee shop bisa mengambil pelajaran dari sini, kita bahas hari ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Jumlah brand coffee shop yang ada di market ini kan banyaknya luar biasa ya. Mungkin mulai menyaingi pecel lele, warung Padang yang ada di mana-mana gitu ya. Kalau kita bagi dalam jumlah outletnya aja, kita setidaknya bisa bagi dalam 3 kategori. Pertama adalah yang brand-brand yang outletnya banyak. Ada Starbucks yang 500 lebih outlet, ada Kenangan yang sampai bahkan 868. Terakhir kita cek ya. Yang ketiga adalah Tomorrow. Ini menarik banget nih, masih baru tapi udah punya 600 katanya. Janji Jiwa 900. Nah, terus habis itu ada yang kategorinya sedang. Pertama ada Max Coffee, jumlah outletnya udah 81, Tuku udah 42, Fore 144, Kopisu ada 150, Tanah Merah 26. Belum lagi yang outlet-outlet tunggal atau sedikit, brandnya banyak banget, saya nggak perlu sebutin satu-satu di sini, tapi banyak banget. Nah, apa yang membuat coffee shop menjamur? Setidaknya ada 4. Yang pertama adalah budaya dan kebiasaan ngopi gitu ya. Jadi pada awalnya Indonesia itu kan salah satu produsen kopi terbaik sedunia. Negara kita punya banyak banget varian kopi yang terkenal rasanya. Ada kopi Aceh, kopi Toraja, termasuk bahkan kopi luwak yang mungkin nggak ditemuin di mana-mana gitu ya. Sehingga supply bukan jadi masalah, toh harganya relatif terjangkau karena produksi dalam negeri ketimbang negara-negara yang dia tidak memproduksi kopi gitu ya. Jadi biji kopi nggak bisa didapatkan, harus impor, akhirnya jadi mahal. Maka dari itu kopi udah jadi budaya orang Indonesia, apapun level ekonominya. Dari orang yang paling atas sampai bahkan yang ekonominya sederhana di kampung pinggir pagi-pagi udah ngopi di pos-pos komplek perumahan dan lain sebagainya. Kopi juga udah jadi salah satu produk unggulan di kategori FMCG ya. Jadi perusahaan-perusahaan FMCG itu selalu punya kopi gitu ya, baik kopi bubuk yang curah pun juga ya, maupun juga kopi saset untuk brand-brand FMCG besar. Ada Kapal Api, Torabika, ABC, apalagi Nescafe, Indocafe, terakhir bahkan ada kopi tubruk gajah gitu ya. Nah, kandungan kopi ini kan juga mengandung adiksi. Ini hal kedua yang membuat orang tuh habis itu bisnis ini jadi besar. Jadi ini bikin konsumen kembali lagi dan lagi. Saat kita ngantuk, tubuh itu ngeluarin hormon yang namanya adenosin. Adenosin ini berfungsi untuk memperlambat detak jantung dan bikin kita ngantuk. Sebenarnya ini mekanisme tubuh supaya kita beristirahat. Adenosin ini dikeluarin untuk tubuh ketika memang kita butuh istirahat. Jadi yuk istirahat yuk gitu ya. Nah, kandungan dalam kopi ini ngeblok reseptornya adenosin. Jadi adenosin ini ketika diserap sama reseptornya, maka kita pun tidur gitu dan bikin jadi ngantuk dan tidur gitu ya. Nah, ada kandungan di kopi yang dia menghambat reseptor ini karena strukturnya mirip sama adenosin tapi efeknya berbeda. Jadi ketika adenosin keluar terus kita minum kopi, terus habis itu kandungan dalam kopi ada yang dia terus habis itu langsung ngeblok reseptor-reseptor tadi sehingga adenosinnya tidak terserap, sehingga tubuh kita tidak membaca bahwa oh kita tuh ngantuk, oh kita tuh harus tidur. Jadi efek anti kantuknya itu luar biasa kuat dan itu menghasilkan pleasure buat otak kita. Maka dari itu otak kita tuh pengen lagi. Disinilah adiksinya mulai terjadi. Lebih lanjut lagi mekanisme tubuh kita tuh kan selalu adaptasi ya. Dan ini bikin dosis kopi yang biasa lama-lama jadi nggak cukup lagi. Dan kita pun mulai pengen lebih. Awalnya cuma 1 cangkir sehari. Lama-lama jadi 2 cangkir sehari, 3 cangkir sehari dan selanjutnya. Gitu ya. Maka nggak heran kita menjumpai orang-orang yang ngalami gangguan ketika belum ngopi. Aduh pusing nih belum ngopi, aduh lemes nih, nggak bergairah, gemeter gitu ya. Artinya ini bisnis yang amat sangat menarik karena loyaltinya diciptakan oleh produknya sendiri melalui reaksi fisiologis dan itu pastinya lebih sulit untuk diblok, untuk ditentang karena memang reaksinya fisiologis. Dan bukan hanya kopi yang by nature membuat orang balik lagi ya, tapi juga perlahan-lahan frekuensinya bertambah gitu. Pagi sebelum ngantor tadinya, habis itu siang balik lagi, habis makan siang, sore-sore kopi break gitu kan, coffee break terus habis itu dia balik lagi. Nah, yang ketiga adalah dari sisi keuntungan. Kopi ini adalah salah satu bisnis yang memberikan margin yang cukup menggiurkan.
modal untuk mengadakan secangkir kopi, untuk bikin satu cangkir kopi itu berkisar dari 8% sampai 35%. Artinya keuntungan yang bisa diraih itu bisa mulai dari 92% per cangkir kopi sampai 65%. Ini baru bahan ininya aja, kita belum hitung overhead, biaya beli mesin dan lain sebagainya. Tapi semakin menarik lagi ketika kita menyadari lifetime produk juga cukup panjang. Produk kopi ini, biji kopi ini kan nggak cepat basi. Padahal biasanya produk-produk yang tidak cepat basi itu marginnya relatif tipis ketimbang produk-produk yang cepat kadaluarsa. Jadi maka dari itu menarik banget. Risikonya dalam tanda kutip ya, tidak sebesar bisnis-bisnis produk-produk yang lain gitu ya. Nah, dari sisi kebiasaan mengkonsumsi kopi pun juga ini membuat bisnis ini menarik gitu. By product, kopi adalah minuman yang cukup unik. Dari sisi fungsi, kopi punya fungsi necessity kayak air mineral gitu ya. Orang juga ya udah begitu aja. Tapi dari sisi consumption behavior-nya, kopi itu seringkali dikonsumsi bareng sama teman-teman. Sama kayak kalau kita cari-cari minuman apa sih, kategori minuman apa yang enaknya dikonsumsi bareng-bareng sama teman. Saya cuma nemuin satu, yaitu minuman keras gitu ya. Dan kebiasaan ini menguntungkan untuk coffee shop karena konsumen akhirnya datangnya nggak sendirian, tapi datang rame-rame. Lihat aja, banyak coffee shop itu didominasi oleh pembeli-pembeli yang datangnya berkelompok ketimbang yang datangnya sendirian. Anyway, kita nggak akan bahas semua brand yang tadi kita sebutin untuk melihat strateginya. Saya cuma akan bahas 3 yang menurut saya strateginya unik. Disclaimer, saya bukan peminum kopi, saya tidak bisa minum kopi, jadi saya nggak akan bahas dari sisi rasa. Karena anyway, rasa adalah area produk ketimbang area marketing, maka kita bahas soal marketing, walaupun ada sisi produknya, tapi produk marketing ya, ketimbang produk yang benar-benar core produknya. Dan kita akan bahas dengan framework 7P agar lebih apple to apple, sekaligus juga ngebiasain kita nerapin framework 7P. Yang pertama adalah saya mau bahas Tomorrow. Ini adalah brand termuda dari dibanding 3 brand yang total 3 brand yang kita bahas ini yang paling mudah. Secara produk dia punya varian beragam, bukan cuma kopi tapi non kopi juga, punya pastry juga gitu ya. Nggak ada sesuatu yang luar biasa berbeda by produk, tapi setidaknya memenuhi standar minimum yang diinginkan konsumen. Jadi masih bisa masuk lah gitu ya. Nah, dari sisi harganya Tomorrow ini tampaknya menyasar segmen menengah agak ke bawah. Harga produknya itu mulai dari belasan ribu sampai 30-an ribu per cangkir. Mereka juga nawarin pilihan-pilihan bundling makanan dan minuman. Nah, dari sisi promotion, mereka punya app yang tersedia. Tomorrow ini bisa efisiensiin biaya promosi karena dia punya app dan appnya cukup bagus. Ketimbang jor-joran ngegelontorin belanja media berbayar, dia bisa menghemat dari ya udah deh, saya targetin orang-orang yang udah punya app saya aja gitu ya, yang udah pernah beli dibikin balik. Dikasih insentif juga untuk ngedorong orang ngedownload appnya. Mereka juga nerapin reward point yang secara tidak langsung juga ngedorong loyalty untuk bikin orang balik lagi untuk ngumpulin poin. Dan dengan terus-menerus bertransaksi melalui app-nya, Tomorrow juga bisa tahu nih purchase behavior dia itu gimana. Sehingga abis itu dia bisa menerapkan customer life cycle management, ngebagi konsumen ke dalam beberapa segmen berdasarkan purchase behavior-nya, apa yang dia beli, kapan dia terakhir beli, berapa sering, produk seperti apa yang dibeli dan sebagainya. Artinya mereka juga udah bisa ngenalin konsumen mana yang udah lama nggak ke Bali untuk abis itu yuk kita bikin balik gitu ya. Selanjutnya ada Place. Nah, ini menarik. Ini menurut saya adalah senjata pamungkasnya Tomorrow. Mereka tahu betul prinsip buying fluency menurut saya, yaitu kecenderungan konsumen untuk membeli sesuatu yang lebih mudah didapat. Bahkan walaupun bukan preferensinya mereka gitu. Mereka tahu bahwa manusia pada dasarnya itu malas gitu ya. Karena toh otak selalu berusaha untuk konserv energi. Makanya udah deh yang gampang aja deh gitu ya. Nah, Tomorrow itu punya strategi yang konsisten ketika dia membangun rantai distribusi, Place ya. Mereka selalu bangun outlet di tempat-tempat di mana pool of target marketnya berada, gedung perkantoran, kampus, tongkrongan anak muda. Dengan begitu Tomorrow bisa maksa dalam tanda kutip konsumen untuk ngebangun kebiasaan mengkonsumsi kopinya karena udah deh yang lain yang mungkin orang punya brand pilihan lain itu jauh lah, ini ada Tomorrow kok deket, ya udah ini aja deh. Dan mereka agresif sekali menambah jaringan outlet mereka dengan cepat. Kalau nggak salah Tomorrow itu kan baru berapa tahun ya, mungkin 2-3 tahun gitu ya, tapi udah punya ratusan, luar biasa. Dan ingat yang bikin adiktif itu kan sebenarnya adalah kandungan dari kopinya ya. Bukan racikan kopinya. Artinya apapun brand kopi dan racikannya nggak terlalu masalah selama mereka bisa memenuhi standar minuman rasa. Yang rasanya coffee shop manapun bisa ngelewatinnya gitu kan. Jadi ya nggak terlalu perlu gimana-gimana banget gitu ya. Nah, dengan mereka punya strategi yang memperbanyak place ini, akhirnya mereka bisa ngebangun merek exposure effect, yaitu kecenderungan kita untuk membeli sesuatu yang familiar. Ketika Tomorrow dalam waktu cepat ada di mana-mana, maka mendadak jadi familiar dan mereka bisa manfaatin kesempatan untuk lebih diperhitungkan ketimbang coffee shop lain yang
dapetinnya aja susah yang nggak terlalu deket di sekitar tempat kita beraktivitas gitu ya. Nah, pemilihan tempat yang tepat ini bisa bantu menghemat biaya promosi karena nggak perlu berpromosi gila-gilaan. Toh organic traffic yang ada di sekitar outlet pun juga udah tahu dengan mudah gitu ya. Nah, selanjutnya lagi people. People ini bukan strateginya Tomorrow kalau menurut saya. Jadi ya nggak jelek tapi ya nothing special gitu ya, biasa-biasa aja. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial dari frontliner yang mereka tawarin. Nah, selanjutnya lagi physical environment. Tomorrow ini cenderung menggunakan physical environment yang efektif dan efisien. Kebanyakan outletnya kecil, namun tetap proper, bersih, terstandar. Dengan begitu mereka bisa hemat biaya sewa dan fitting out. Uangnya bisa dipakai untuk buka outlet lebih banyak ketimbang buka gede-gede. Dia memilih untuk lebih banyak yang kecil tapi banyak gitu ya, walaupun ada beberapa yang besar gitu. Mereka ngerti banget buying journey-nya konsumen. Di perkantoran mereka pakai outlet yang kecil hingga sedang karena kemungkinan besar orang beli kopi untuk dibawa ke ruangan kerja karena butuh ngopi nih gitu ya, tapi tetap aja nggak punya waktu untuk ngopi di coffee shop, maka ngambil terus habis itu dibawa ke atas. Nah, dengan begitu mereka nggak perlu nyediain tempat duduk yang banyak, outletnya pun kecil sehingga produktivitas per square meter outletnya itu jadi amat sangat baik gitu ya. Sementara di area-area di mana anak muda banyak nongkrong, mereka punya outlet yang sedang hingga bahkan besar gitu ya, untuk manfaatin kesempatan untuk orang stay, duduk bareng, ngopi sambil ngobrol, ketemu teman gitu ya. Dan ini jadi pilihan yang menarik untuk mereka yang cari tempat bukan sekedar buat ngopi, tapi juga ketemu teman dan ngobrol. Nah, dari sisi biaya, outlet yang besar, walaupun luasannya besar, namun biaya sewanya harusnya relatif lebih murah ketimbang outlet kecil yang di gedung perkantoran. Jadi secara total cost, produktivitas per square meternya harusnya masih bisa dijaga. Dan secara tampilan pun outletnya fokus ke fungsional namun tetap proper secara kenyamanan gitu ya. Jadi tidak over decorated sehingga mahal biaya fitting out-nya. Desainnya pun konsisten dengan dominan warna putih gitu. Jadi konsistensinya dibawa ya. Selanjutnya dari sisi proses. Tomorrow itu memahami betul target marketnya yang didominasi oleh kaum yang fasih digital. Maka dari itu mereka pun membuat aplikasi yang bisa digunakan untuk pemesanan, baik untuk delivery, untuk pick up. Ini juga bukti bahwa mereka ngerti journey konsumen, termasuk kesibukan konsumen yang mungkin aja nggak punya banyak waktu. Jadi maunya pesan lalu ambil ketika kopi udah siap. Menghemat waktu banget tanpa perlu menunggu. Oke, kita punya 2 brand lagi yang akan kita bahas. Tapi ya karena bahasannya panjang jadi kita lanjutkan di episode selanjutnya. Tapi hari ini kita udah bahas apa yang membuat bisnis kopi ini menarik. Ada 4 poin tadi ya. Terus habis itu bagaimana Tomorrow masuk ke pasar yang sudah penuh sesak tapi dengan cerdik, dengan pendekatan strateginya saya melihatnya 2. Jadi ya yang paling jadi andalan yang pertama adalah place. Dia buka yang banyak dan di tempat-tempat yang memang pool of target marketnya berada. Terus habis itu yang kedua adalah physical environment-nya yang membuat produktivitas per square meternya lebih baik dan akhirnya cost-nya lebih kecil. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaan sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.